Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali di Kepoin Desa, kupas tuntas tentang desa, kepo-kepo tentang desa, dan kepo-kepo untuk desa-desa di Indonesia. Siang hari ini kita mengundang atau kehadiran tamu Dirjen Prof. Judan, Dirjen Dukcapil. Nah, kemarin sempat ada isu yang menarik tentang IKTP, sepertinya mempersulit ada teman-teman untuk melakukan vaksinasi. Kemudian ada juga tentang fotokopi KTP berpengaruh terhadap KTP atau tidak, dan kita masih menunggu kehadiran Prof. Judan. Sudah masuk cuma belum on cam. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Ya, selamat siang nih Prof. Tadi sempat ada teman-teman juga berbagi cerita tentang IKTP dan vaksinasi, karena ada juga teman di daerah yang belum dapat IKTP, kemudian ketika akan vaksin dia nggak bisa. Nah, ini apakah mungkin ada program-program khusus dari Dukcapil, karena kita lihat 14 unit kerjanya Dukcapil dari pusat sampai daerah ini kemarin dapat penghargaan dari Menteri Pan-RB, ini luar biasa. Dan yang terbaru juga informasi tentang IKTP di fotokopi dan seterusnya, ini menarik juga. Silakan Prof, mungkin bisa berbagi informasi, karena simpang siurnya vaksinasi, IKTP dan seterusnya sepertinya perlu ada pencerahan. Dan di forum kita ini alhamdulillah banyak teman-teman pendamping desa, jadi semoga mereka bisa menjadi dalam tanda petik corong atau media untuk menyampaikan informasi-informasi yang sahih,
tidak kemudian teman-teman di desa ini terlalu banyak membaca berita-berita hoax dari internet dan seterusnya. Monggo, Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco dengan TV Desa dan seluruh rekan-rekan sahabat desa semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali dan mohon maaf terlambat masuk karena tadi baru selesai untuk siaran. Terkait ada dua isu ini Mas Suryo Koco. Pertama penggunaan fotokopi dan yang kedua terkait dengan vaksinasinya. Yang pertama tentang fotokopi KTPL. Apakah ini masih mutlak diperlukan? Jadi teman-teman semuanya, sahabat desa dan seluruh pendengar TV Desa, pemirsa TV Desa, fotokopi KTPL itu masih diperlukan atau tidak? Jadi begini, saat ini kita sudah memiliki big data yang sifatnya elektronik. Jadi sudah ada sekarang di dalam database kependudukan kita 272 juta penduduk by name, by address. Dan sudah ada 3.707 lembaga yang kerjasama untuk integrasi data. Sehingga lembaga-lembaga yang sudah terintegrasi itu dalam layanannya tidak memerlukan KTPL lagi. Cukup diketik NIK-nya, nanti di dalam dashboard-nya itu sudah bisa diketahui siapa identitasnya. Nah, disinilah saya menduga lembaga-lembaga yang meminta fotokopian itu belum memanfaatkan berbagi pakainya Dukcapil untuk verifikasi data. Nah, dalam konteks ini saya mendorong dan meminta dengan sangat berbagai lembaga atau kita menyebut lembaga pengguna, mari kita ringankan beban masyarakat. Kita berikan pelayanan yang paripurna, pelayanan terbaik dari kita, dari negara, tidak perlu fotokopi lagi. Cukup kerjasama dengan Dukcapil. Kalau sudah kerjasama dengan Dukcapil, penduduk cukup menunjukkan NIK-nya. Yang penting dia ingat NIK-nya. Nah, NIK itu ada di mana? Ada di KTP elektronik, ada di kartu identitas anak, dan ada di kartu keluarga. Disitulah letaknya NIK. Dengan NIK, maka kita sudah bisa melihat data penduduk tersebut bila lembaga pengguna sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi harus ada kita semua mulai mengurangi kehendak-kehendak, keinginan-keinginan untuk menyimpan fotokopi data penduduk. Nah, yang kedua terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi kita, Mas Suryo Koco dan seluruh sahabat desa, itu akan menyasar kurang lebih 70% penduduk kita. Atau sampai 80% penduduk kita, sehingga tercipta herd immunity. Sehingga terdapat kekebalan kelompok. Nah, sampai dengan 80% itu akan kurang lebih 200 juta penduduk kita divaksin. Nah, penduduk yang divaksin itu ada yang belum punya KTPL karena memang belum umur 17 tahun. Nah, di dalam proses vaksinasi yang dibutuhkan adalah NIK. Jadi, setiap penduduk boleh membawa kartu keluarganya atau membawa KTPL-nya. Bagaimana kalau belum fotokopi? Mestinya tidak apa-apa. Yang penting dicatat dalam formulir siapa namanya dan nomor induk kependudukannya. Nanti dari petugas tinggal mengentry. Nah, saat ini sedang diproses ya kerjasama dari Peduli Lindungi dengan Dukcapil untuk bisa integrasi data. Memang yang kemarin-kemarin belum terintegrasi antara Peduli Lindungi dengan data Dukcapil. Nah, sekarang sedang berproses untuk integrasi secara menyeluruh, sehingga seluruh peserta vaksinasi tinggal menyebutkan NIK-nya saja. Mudah-mudahan ini menjadi kemudahan kita, kemudahan dari negara untuk melayani masyarakat. Jadi ini paradigmanya adalah masyarakat cukup menyebutkan NIK-nya atau mengisi formulir untuk memberikan data NIK dan namanya bila belum membawa fotokopian. Tapi kalau sudah terlanjur membawa fotokopian ya tidak apa-apa. Kita fleksibel saja. Yang penting pelayanannya bisa mudah untuk dilakukan. Prinsipnya adalah memberikan nomor induk kependudukan untuk di-entry di dalam database sehingga nanti terbit sertifikat vaksin dengan data yang benar. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, Prof, ada juga ini yang ini menarik memang kemudian integrasi data menjadi sangat penting karena
big data kependudukannya ada di Dukcapil. Cuma kemarin ada juga satu case nih, salah satu teman kita, karena kebetulan dia harus pindah alamat, kemudian ngurus mencoba urus untuk KTP, perpindahan alamat termasuk kakaknya. Kemudian ada persyaratan untuk vaksin. Apakah memang ada aturan itu bahwa kalau kemudian ingin mendapatkan pelayanan kependudukan, maka yang bersangkutan harus sudah melakukan vaksinasi? Belum, Mas. Kami di Dukcapil belum menerapkan persyaratan itu. Kalau kami menerapkan, nanti seperti telur dengan ayam, mau vaksin harus memiliki data kependudukan, KTP, KK, KIA. Atau kalau mau mengurus data kependudukan, dokumen kependudukan harus punya vaksin. Nanti kan bolak-balik. Maka karena peserta penduduk yang divaksin itu jumlahnya belum sesuai dengan yang ditargetkan sampai dengan 80%, kita belum menerapkan itu. Sehingga untuk mendapatkan KTP, mendapatkan KK, mendapatkan KIA untuk pindah penduduk, belum mensyaratkan sertifikat vaksin. Karena kami ingin justru mendorong proses vaksinasi lebih cepat. Sehingga penduduk langsung mendapatkan KTP sehingga dia bisa ikut vaksin. Mendapatkan KK langsung bisa vaksin. Mendapatkan NIK bagi penduduk yang belum terdata sehingga bisa langsung mendapatkan program vaksinasi itu. Prinsipnya di Dukcapil memberikan kemudahan, persyaratannya cukup mengikuti di Perpres 96 tahun 2019. Perpres 96 tahun 2018. Jadi tidak ada persyaratan harus memiliki sertifikat vaksinasi terlebih dahulu. Tapi memungkinkan nggak, Prof? Memungkinkan nggak? Ini kita kan karena mungkin saking semangatnya untuk mensukseskan vaksinasi, seperti halnya mungkin kita sempat melihat bagaimana indikator suksesnya pendidikan di satu kabupaten itu tingkat kelulusan siswa. Kemudian sempat beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan satu kasus beberapa kepala sekolah kemudian malah membuatkan bocoran jawaban supaya murid-muridnya lulus, supaya target kelulusannya terpenuhi. Artinya ada nggak kemungkinan di satu wilayah atau di satu kabupaten melakukan penerapan yang seperti itu, Bro? Ya, ini bisa diterapkan, tapi nanti, Mas, bila peserta vaksinasi sudah 80%, kita akan mengejar sisanya. Misalnya kita mau mendekati 90%, sisa yang belum vaksin itu harus memiliki, saat mengurus dokumen kependudukan harus menyertakan sertifikat vaksin. Nah, ini artinya memaksa orang untuk mau ikut vaksin. Nah, kita akan terapkan, nanti kita melihat perkembangan. Tetapi kalau sekarang yang divaksin masih banyak sekali. Kalau harus mensyaratkan dokumen kependudukan, mengurus dokumen kependudukan harus dengan sertifikat vaksin, saya khawatir programnya Dukcapil juga tidak akan bisa jalan. Karena masyarakat kan belum banyak yang divaksin. 50% saja belum. Jadi nanti kalau sertifikat vaksinnya sudah dalam jumlah yang besar sampai 80%, kita akan mengejar 90% vaksinasi, baru itu kita persyaratkan. Untuk mengurus KTP, perlu sertifikat vaksin. Untuk mengurus akte kelahiran, orang tuanya harus memiliki sertifikat vaksin. Seperti itu, Mas. Kita bertahap, nanti pada saatnya baru akan kita terapkan. Oke, artinya ada kemungkinan satu saat akan seperti itu ya, Prof. Karena kayak hari ini kan kita masuk di PPKM 34 ini kan, ketika kemudian akan lintas daerah perjalanan pribadi kan akan ada pos-pos yang kemudian mempertanyakan sudah vaksin atau belum. Kalau belum vaksin belum boleh keluar dari wilayah dan seterusnya. Ini kan begini, Mas. Banyak masyarakat ingin vaksin kan belum mendapatkan kesempatan. Kan banyak sekali antri vaksin tapi vaksinnya belum ada. Di beberapa daerah kan vaksin belum bisa merata pemberian vaksinnya. Vaksinnya sudah tersedia, tapi vaksinatornya kan terbatas sehingga sehari misalnya hanya mampu 3.000. Sedangkan yang antri bisa sampai 10.000. Nah, kalau ini dilakukan pembatasan seperti itu, ini akan menimbulkan hak-hak masyarakat yang bisa terhambat untuk mendapatkan layanan lain. Jadi nanti saling menyandra ini. Misalnya untuk menikah harus mendapatkan sertifikat vaksin dulu, misalnya.
Nah, kalau dia ternyata minta vaksin kemana-mana tidak mendapatkannya, tentu saja pernikahannya akan tertunda. Ini akan melanggar hak seseorang ketika dia tidak mampu memenuhi kewajibannya, padahal dia sudah ingin. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Maka di Dukcapil tidak memberikan persyaratan yang memberatkan kepada masyarakat. Oke, Prof. Teman-teman yang ada di Zoom meeting, kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu ke Prof. Yudan, silahkan resen sebelum kita masuk ke isu berikutnya. Ini isu berikutnya tentang fotokopi tadi, Bro. Fotokopi IKTP itu nggak perlu ketika kemudian lembaga pengguna itu sudah melakukan kerjasama dan seterusnya. Mungkin kita tahan dulu, kita akan coba ini ada yang resen tapi videonya belum dibuka. Silakan. Videonya kalau nggak dibuka kita nggak berikan akses untuk audionya, karena takutnya nanti nggak jelas yang bicara siapa. Oke, sambil menunggu kita ini Prof, lembaga-lembaga pengguna secara artinya aturan atau secara prosedur itu harus seperti apa? Karena saya juga sempat mendengar nih ketika di daerah mereka akan melakukan kerjasama, tapi karena mereka juga punya kantor di Jakarta, maka kemudian karena di pusat belum ada kerjasama, maka di daerah belum bisa dilakukan kerjasama. Ini sempat juga ada informasi-informasi seperti itu. Mungkin perlu kita mendapatkan gambaran ini, Prof. Karena big datanya kependudukan itu kan ada di Dukcapil. Kemudian kita juga melihat teman-teman di Kemendes juga sedang membangun data desa, data warga sampai data RT dan seterusnya. Nah, ketika kemudian desa mungkin apakah kalau desa otomatis bisa langsung kerjasama dengan Dukcapil Kabupaten atau kemudian ada perlakuan-perlakuan yang berbeda tiap institusi, artinya kalau institusi pemerintah seperti ini, kalau institusi bisnis seperti ini, kalau lembaga sosial seperti ini. Monggo, Bro. Terima kasih Mas Suryo Koco dan seluruh sahabat desa terkait dengan kerjasama pemanfaatan data ini. Siapa sih lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama dengan Dukcapil? Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah ada pembatasan yang eksplisit. Yang boleh kerjasama dengan Dukcapil adalah Badan Hukum Indonesia. Nah, Badan Hukum ini terdiri dari dua entitas. Pertama, Badan Hukum Privat, dan yang kedua, Badan Hukum Publik. Termasuk dalam Badan Hukum Publik itu adalah kementerian, lembaga non-kementerian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, sampai pemerintahan di tingkat desa. Kemudian badan hukum privat itu seperti PT, perseroan terbatas, kemudian koperasi, kemudian badan hukum seperti yayasan. Itu dibolehkan bekerja sama. Nah, praktek sekarang yang banyak bekerja sama adalah badan hukum publik, kementerian lembaga seperti Kementerian Kesehatan untuk program NAR, New All Record, aplikasinya namanya New All Record untuk pendataan di Wisma Atlet, pasien-pasien di Wisma Atlet. Kemudian daerah-daerah di rumah sakit umum daerah, itu sebagian besar terdata dengan Dukcapil. Atau Pemda untuk pembagian bantuan sosial, seperti yang ada di berbagai daerah. Bantuan sosialnya mengakses dan memverifikasi datanya dengan data Dukcapil. Kemudian yang berupa PT-PT itu seperti perbankan. Sekarang kurang lebih sudah ada 1.000 lembaga perbankan yang kerjasama dengan Dukcapil. Juga ada dari lembaga asuransi, kemudian lembaga keuangan non-bank seperti leasing, itu juga kerjasama dengan Dukcapil. Mereka harus merupakan Badan Hukum Indonesia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Atau terdaftar di lembaga yang berwenang. Kalau perbankan di Otoritas Jasa Keuangan. Dan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi dari lembaga-lembaga terkaitnya. Dan Mas Suryo Koco serta seluruh sahabat desa, untuk kerjasama itu harus diawali dengan perjanjian kerjasama.
Kalau ada induknya, itu harus ada MOU terlebih dahulu. Misalnya, kerjasama antara perbankan dengan dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, itu diawali MOU antara OJK, Bank Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri. Itu diawali seperti itu dulu. Nanti teknisnya di bawah lembaga perbankan, langsung kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Nah, institusi di Indonesia itu ada dua jenis. Pertama, institusi yang sifatnya secara nasional sampai ke daerah itu ada secara vertikal. Misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Mandiri, kemudian Bank Danamon. Lembaga-lembaga yang sudah ada induknya di pusat, cukup kerjasama satu, induknya dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, Mas. Nanti otomatis bawahnya itu sudah bisa langsung mengakses data untuk verifikasi. Misalnya BPJS Kesehatan, induknya sudah kerjasama dengan Dukcapil, maka BPJS yang ada di kabupaten kota tidak perlu minta data ke Dinas Dukcapil, langsung dari data Dukcapil di pusat. Tetapi kalau institusinya hanya ada di daerah, misalnya Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, itu kerjasamanya dengan Dinas Dukcapil daerah. Nanti kami memberikan persetujuan bahwa kita menyetujui karena persyaratan kerjasama di daerah sudah memenuhi Permendagri 102 tahun 2019. Nah, operasional dari kerjasama ini ada di Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019. Biasanya ini adalah institusi di tingkat daerah itu yang hanya memanfaatkan data di tingkat lokal. Biasanya seperti itu. Tetapi kita juga membuka diri misalnya rumah sakit umum daerah. Pasien yang dilayani bisa antar kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Bisa saja dia berobat di sana. Maka rumah sakit umum daerah itu mengakses data dari data warehouse pusat di Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kita membuka bahwa siapapun OPD di daerah, organisasi perangkat daerah, bisa langsung akses ke data di pusat. Ini bagian dari kemudahan di dalam kerjasama agar kita bisa langsung memverifikasi penduduk itu, penduduk di daerah kita tinggalnya, sesuai dengan data BIS di KTP dan kartu keluarga, atau dia penduduk di daerah lain. Karena misalnya, untuk bantuan sosial dari Kabupaten Tangerang, dia hanya perlu membuka data penduduk Tangerang dan hanya memberi bantuan sosial untuk penduduk Tangerang. Tidak boleh dia memberi bantuan sosial untuk penduduk dari Sukabumi, penduduk dari Lebak, penduduk dari Pandeglang, dan seterusnya. Tetapi, kalau Kementerian Sosial, karena cakupannya nasional, dia boleh memberi bantuan sosial untuk penduduk yang ada dimanapun, dan penduduk sedang berada dimanapun. Misalnya, penduduk Kabupaten Banyuwangi. Dia KTP-nya Banyuwangi, tetapi dia sedang ada di Jakarta. Dia tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, karena cakupannya nasional. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, Prof, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan tentang ide satu data Indonesia, kemudian integrasi semua data kementerian dan seterusnya. Dan sepertinya Dukcapil salah satu yang memang mendapatkan amanat untuk memiliki data kependudukan karena memang sesuai dengan tugasnya. Nah, Kementerian Desa juga mengembangkan ide satu data desa, artinya desa memiliki data penuh terhadap potensi desanya, terhadap data masyarakatnya dan seterusnya. Yang kemarin juga ada proses untuk melakukan inputting data oleh teman-teman di desa. Salah satu yang kita temui adalah ada kesulitan ketika akan mengisi data karena keluarga yang bersangkutan belum pecah kakak. Kemudian ada juga yang ternyata tidak pernah ngurus KTP, jadi NIK-nya nggak ada dan seterusnya. Saya kepikirannya, apakah
ini nggak bisa dikolaborasi atau diintegrasikan sehingga kemudian menjadi dimudahkan untuk kemudian langsung memberikan notifikasi Dukcapil setempat bahwa ini loh ada warga desa kita RT sekian bla 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 ternyata belum punya NIK, belum punya KK dan seterusnya. Kemudian salah satu program yang luar biasa Dukcapil itu kan yang jebol itu jemput bola ini kan berarti bisa menjadi bagian bahwa ada informasi sehingga perlu dilakukan jemput bola dan seterusnya. Kira-kira gimana nih Prof? Mungkin bisa diberikan pandangannya. Benar sekali ini Mas Surya Koco. Di dalam kita bekerja itu kan ada dua sisi ya, sisi Dukcapil dan sisi masyarakat. Dua-duanya sekarang harus aktif. Kalau zaman dulu itu masyarakat yang aktif selalu datang ke dinas Dukcapil, zaman dulu. Kemudian Dukcapil merubah strategi kerja menjadi Dukcapil yang aktif. Maka Dukcapil sekarang turun jemput bola, itu rutin. Tapi masyarakatnya juga harus aktif, karena di dalam Dukcapil melakukan pendataan harus mendapatkan input dari penduduknya. Namanya siapa dia, tanggal lahirnya tanggal berapa, tempat lahirnya di mana. Ini yang tahu penduduknya. Ibunya bernama siapa, bapaknya bernama siapa. Oleh karena itu, penduduk juga harus mendekat ke Dukcapil untuk menyerahkan data dirinya atau data putra-putrinya. Nah, di dalam pendataan kependudukan kita mulai memberikan NIK itu sejak bayi lahir. Jadi, kepada orang tua, ayah bunda semuanya, kita harus peduli. Anak lahir langsung datangkan ke dinas Dukcapil. Cukup datanya saja. Anaknya tinggal di rumah, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, atau kalau lahir di rumah, pengantar RT RW, bawa data, namanya siapa, bawa fotokopi akte kartu keluarga orang tuanya, agar nama orang tuanya tidak salah saat nanti dibuatkan menjadi akte kelahiran anaknya. Dan juga Mas Surya Koco, ini yang banyak terjadi, orang-orang tua, ayah bunda harus betul-betul lebih peduli. Anak lahir langsung dimintakan NIK. Dan yang kedua, pengelola panti, pengelola pondok asuhan, panti asuhan, pondok jumbo, kemudian pengelola rumah sakit orang gila atau orang dengan gangguan jiwa, dan pondok pesantren. Ini harus peduli, ditanya penduduknya, kartu keluargamu sudah punya belum? Kalau anak kecil kan nggak punya KTP. Ya. Sudah punya kartu keluarga belum? Rata-rata anak kita pasti menjawab nggak punya. Oleh karena itu kita harus mendalami sudah didaftarkan ke Dukcapil atau belum. Karena dulu satu rumah tangga hanya punya satu kartu keluarga dulu, yang warna biru itu. Nah sekarang Dukcapil merubah strategi bahwa kartu keluarga boleh dicetak sendiri oleh penduduknya. Jadi semangatnya adalah dalam satu rumah tangga bila anaknya 5-5-nya bisa di-print out-kan kartu keluarga itu. Sehingga anak itu tahu sudah punya NIK. Pergi kemanapun, kalau belum punya KTP, belum punya KIA, kartu keluarga itu bisa dilipat. Maka dengan kertas putih biasa. Kalau sobek, cetak lagi. Kalau hilang, cetak lagi. Nah inilah semangat kita untuk mewujudkan kepedulian terhadap data kependudukan. Dan kepedulian untuk memiliki dokumen kependudukan. Maka kita berikan kemudahan. Nah, oleh karena itu, kami berharap masyarakat peduli, terutama yang baru memiliki bayi dan yang mengelola pondok pesantren, panti jumbo, pondok yatim piatu, panti asuhan, dan seterusnya. Perlu segera berkolaborasi, bersinergi dengan dinas Dukcapil setempat untuk mendaftarkan anggotanya di dalam satu kartu keluarga. Seperti itu, Mas Surya Koco. Dan dengan desa, monggo. Data ini kan data milik negara, bisa kita kolaborasikan untuk checking data. Jadi dari petugas RT bisa rutin melihat ada tetangganya yang baru pindah, ditanya sudah terdaftar di Dukcapil belum? Dari para kepala desa, perangkat desa, kalau melihat warganya sekiranya belum terdata, segera hubungi dinas Dukcapil. Kalau banyak di wilayah itu yang belum terdata, kami yang akan turun jemput bola. Ini sudah menjadi komitmen Dukcapil untuk memudahkan pelayanan, dan ini sudah kami lakukan bertahun-tahun yang lalu. Demikian Mas Surya Koco. Oke, Prof. Mungkin sebelum ada pertanyaan berikutnya ini, Prof Judan ada waktu sampai jam berapa? Karena mungkin sudah ada jadwal yang lain. Ya, monggo sampai jam 1 masih boleh, Mas.
Oke, siap. Oke, Prof, ini di YouTube channel ada Mas Asep Gentong terkait pemanfaatan data. Tahun lalu di tempat kami banyak desa yang membutuhkan data untuk dilakukan updating dan pemanfaatan di BIP di desa. Ini BIP ini kalau nggak salah Badan Informasi dan Publikasi dari Kementerian Desa. Sudah MOU tapi tidak diberikan oleh dinas karena ini ada di YouTube channel jadi nggak bisa kita berikan kesempatan bicara langsung. Mungkin bisa diberikan informasi, Prof. Apakah Dukcapil sudah ada kerjasama dengan Kementerian Desa untuk masalah bagi pakai data dan seterusnya? Iya, sampai saat ini dari Dukcapil dan Kementerian Desa memang belum ada kerjasama pemanfaatan datanya, Mas. Oh, kalau okay. MOU dari tingkat menteri sudah ada, kemudian kami masih menunggu dari Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Desa kebutuhannya apa. Karena yang tahu kebutuhannya kan di sana. Jadi nanti kalau di sana sudah bisa merumuskan kebutuhannya, nanti PKS-nya dibuat. Sehingga instansi yang di bawahnya tinggal mengikuti. Nah ini memang ada satu tahapan yang harus kita buat dulu, yaitu perjanjian kerjasama Eselon 1 di Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Dukcapil. Ini memang perlu, Mas, karena secara regulasi kita harus menempuh dulu dengan perjanjian kerjasama itu. Ini juga untuk memastikan bahwa perlindungan rahasia data pribadinya bisa dilakukan dengan baik. Sehingga nanti siapa yang diberi password itu terikat dengan regulasi perlindungan data pribadi. Karena nggak boleh suka-suka mengakses, kemudian datanya diambil, di-share ke publik, itu nggak boleh. Hanya boleh dilakukan verifikasi data sesuai dengan kebutuhan dari instansi itu. Dan kita sudah berpengalaman menangani kerjasama, sehingga saya memastikan tidak akan terlalu lama, nanti bisa diwujudkan kalau dari Kementerian Desa sudah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan datanya seperti apa. Seperti itu, Mas Surya Koco. Artinya posisi hari ini, komitmen MOU antara Menteri Desa dengan Menteri Dalam Negeri sudah terjadi, hanya untuk kemudian perjanjian kerjasama menyangkut hal-hal teknis, kebutuhan datanya seperti apa, kemudian pemanfaatannya bagaimana dan seterusnya, itu yang masih dalam proses, Bro. Ya, betul sekali, Mas. Pak Mendagri dan Pak Menteri Desa sudah tanda tangan MOU. Sekarang tinggal dirumuskan yang di bawah. Kerjasamanya itu datanya akan untuk apa? Kemudian di Dukcapil kan ada 31 elemen data. Yang dibutuhkan itu nanti elemen data apa saja. Misalnya ya, nomor KK perlu atau tidak untuk, misalnya bantuan langsung dari desa itu, Mas. Yang akan diberikan bantuan itu siapa? Dalam satu KK bisa berapa orang? Perlu lihat KK-nya atau tidak. Atau cukup NIK saja. Nah itu dari Kementerian Desa harus menyampaikan kepada Dukcapil sehingga nanti kita ini tailor-made, seperti dijahitkan polanya. Nah yang paling tahu kebutuhannya adalah teman-teman di Kementerian Desa bersama dengan aparatur yang di bawah. Mungkin Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dari teman-teman di tingkat desa, para kepala desa. Oke, jadi Mas Asep Gentong, ya ini sudah memberikan respon juga ini di channel YouTube. Dulu diminta MOU oleh Dukcapil, ya MOU-nya sudah ada, ini dengan perjanjian kerjasamanya yang belum ada, jadi memang belum bisa dilakukan untuk kemudian pemanfaatan data Dukcapil untuk keperluan teman-teman. Satu pertanyaan ini, Prof, karena ini udah jam 1, Prof. Dan mungkin ada acara yang lain. Ini ada Mas Firman dari pendamping lapangan desa Kinali. Kalau nikahnya tidak tercatat, bagaimana cara membuat akte untuk anaknya, Pak Dirjen? Monggo, Bro. Ya, ini menarik ini. Yang paling bagus tentu saja kita harus memenuhi semua persyaratan sehingga dikategorikan sebagai nikah yang tercatat. Tetapi kami memahami betul di Indonesia banyak perkawinan yang belum tercatat atau masuk kategori pernikahan siri. Ini fakta ada. Nah, tugas Dukcapil bukan melegalisasikan dia sudah nikah atau belum nikah, tetapi mencatat telah terjadi peristiwa nikah itu. Kami mencatat.
Tetapi kami tidak menyatakan bahwa nikahnya itu ya sebagaimana yang dicatat oleh KUA untuk yang beragama Islam. Dan untuk yang di Dukcapil mencatat pernikahan dan dengan menerbitkan buku nikah atau akte perkawinan bagi yang non-muslim dan penghayat kepercayaan. Bagaimana dengan yang nikah siri untuk mendapatkan akte kelahiran? Jadi Bapak dan Ibu, sahabat desa semuanya, di Indonesia itu ada 4 model akte kelahiran. Akte kelahiran yang pertama yaitu akte kelahiran untuk anak yang ibu bapaknya lengkap sudah nikah tercatat. Jadi syarat mengurusnya nanti fotokopi buku nikah, kemudian kartu keluarga, KTP kedua orang tua, dan surat keterangan kelahiran. Kemudian yang kedua, akte kelahiran untuk anak yang ibu bapaknya sudah menikah tetapi belum tercatat. Nah, pasti tidak punya buku nikah di sini, tetapi di dalam kartu keluarganya sudah ditulis kawin belum tercatat, artinya nikah siri. Nah, ini bisa diterbitkan akte kelahiran anak dengan nama ayah dan ibunya. Ini sudah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109 tahun 2019. Nanti di dalam akte kelahirannya akan ditulis nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya, dan keterangannya bahwa perkawinannya belum dicatatkan. Ada keterangannya. Ini gunanya untuk apa? Untuk nanti kita bisa memiliki data siapa yang perlu diisbat nikahkan. Karena yang paling baik adalah kawin yang tercatat. Sehingga kita punya data untuk diisbat nikahkan. Setelah kita tahu, maka diproses isbat nikah. Kemudian ada akte kelahiran bentuk yang ketiga, yaitu akte kelahiran untuk anak yang hanya memiliki ibu saja. Tidak ada nama ayah di situ karena anaknya lahir di luar nikah. Kemudian yang terakhir, jenis akte yang keempat, yaitu akte kelahiran untuk anak yang ayah dan ibunya tidak diketahui. Ini seperti anak yang banyak kita rawat di panti asuhan, di pondok-pondok, itu banyak yang seperti itu. Tetap kita buatkan akte kelahiran, tetapi nama bapak dan nama ibunya kosong. Jadi ada 4 akte di Indonesia, ada 4 model akte, sehingga semua anak di Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan akte kelahiran. Seperti itu penjelasan saya, Mas. Ada akte kelahiran tanpa nama bapak, tanpa nama ibu berarti ya? Di pilihan yang tadi ya? Ada. Kalau untuk yang ketiga, untuk yang ketiga ini hanya nama ibu berarti kepala rumah tangga perempuan itu ya Pak ya? Prof? Iya, artinya betul. Mungkin ya ketahuan bapaknya siapa, tapi kemudian tidak jelas kelanjutannya, akhirnya kemudian jadi kepala keluarga perempuan itu dengan dia punya anak, jadi punya kakak sendiri, ibu sama anak aja. Kira-kira seperti itu ya Prof ya? Ya, ini memang ada kompleksitas untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi ini ada nama ibu sebagai kepala keluarga, kemudian dia punya anak, tetapi statusnya belum kawin. Ya, statusnya belum kawin tapi punya anak. Nah, yang seperti itu, jadi bapak dan ibu, sahabat desa, jangan ditanya lagi, kamu ini aneh. Belum kawin kok punya anak. Nah, itu nggak usah ditanya lagi, apalagi nggak ada bapaknya. Berarti anak itu adalah anak lahir di luar pernikahan. Jadi jangan didalam-dalami lagi nanti teman-teman, wah ini pasti kakakmu palsu, akte kelahirannya palsu, kok ada ibu sebagai kepala keluarga, statusnya kawin, ada anaknya, tidak ada nama suami. Jangan. Kasus seperti ini banyak di Indonesia. Jadi ada yang kurang beruntung, seorang ibu melahirkan anak di luar nikah, dan itu kita wadahi di dalam dokumen kependudukan, dalam kartu keluarganya, dan juga di dalam akte kelahiran. Seperti itu Mas Suryo Koco. Oke. Prof, ini masih ada pertanyaan, saya khawatir Prof Zudan sudah ada agenda yang lain. Ini tentang syarat nikah harus standar umur, kemudian apakah pengurusan akte bisa diurus sesuai alamat tinggalnya saja atau bisa di mana saja. Mungkin itu pertanyaan terakhir Prof, sekaligus nanti Prof Zudan bisa closing statement. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco dan seluruh sahabat desa. Terima kasih kesempatannya, dan untuk
mengurus dokumen kependudukan di Indonesia itu harus sesuai dengan domisili. Domisili di Indonesia yang dianut adalah domisili yuridis, sesuai alamat KTP dan sesuai alamat kartu keluarga, bukan domisili sosiologis. Yang benar adalah domisili sosiologis dan yuridis itu sama di satu tempat. Tetapi ada fakta di Indonesia penduduk yang antara tempat tinggal dengan KTP-nya berbeda. Maka yang diakui sebagai alamat yang sebenarnya adalah yang ada di KTP dan KK. Maka tempat mengurus dokumennya sesuai alamat KTP dan KK. Misal, sekarang itu banyak anak-anak yang kos. Ada kos di Undip, Semarang, ada di UNS di Solo, ada di UI di Depok. Tetapi sebenarnya anak-anak itu kartu keluarganya tidak di Semarang, tidak di Solo, tidak di Depok. Ada yang di Surabaya, ada yang di Klaten, ada yang di Makassar. Maka mengurus dokumen kependudukannya adalah sesuai alamat KTP-nya. Bukan di Semarang, bukan di Solo, bukan di Depok. Seperti itu Mas Surya Koco. Dan terima kasih semuanya, semoga selalu sehat di tengah suasana pandemi, terus kita bisa berkarya dan berkreasi untuk Republik tercinta ini. Matur nuwun, Mas. Oke, Prof, kayaknya saya masih butuh satu statement clear dari Prof Zudan menyangkut teman-teman di desa yang kemudian karena sudah ada MOU antar menteri, harapan Prof Zudan mungkin karena kita juga melihat teman-teman ini di tingkat desa kan juga sudah mulai ada kesadaran butuh data dan seterusnya. Harapan Prof Zudan untuk ada perjanjian kerjasama atau tindak lanjut dari MOU, Prof? Ya, sebelum menutup acara kita. Ya, terima kasih Mas Surya Koco. Secepatnya kalau teman-teman dari Kementerian Desa atau Eselon 1 di sana sudah bisa merumuskan kebutuhannya, kami menunggu untuk segera kita tanda tangani perjanjian kerjasamanya sehingga nanti teman-teman yang ada di bawah di tingkat desa atau di tingkat kabupaten kota segera bisa mengimplementasikan kerjasama pemanfaatan data dengan memverifikasi data penduduk berbasiskan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ini tidak sulit, mudah kita wujudkan karena kami sudah berpengalaman melayani ribuan lembaga yang bekerja sama. Demikian Mas Surya Koco. Oke, terima kasih Prof Zudan atas waktunya karena ini waktu Prof Zudan sangat padat dengan banyak kegiatan, jadi bisa bergabung di Kepoin Desa. Ini satu penghargaan yang luar biasa, Prof Zudan dan teman-teman dari Dukcapil, kerabat desa yang mengikuti di Zoom meeting maupun di channel YouTube atau di siaran satelit kita. Sampai di sini Kepoin Desa, kita akan kepo-kepo tentang desa, kita kupas tuntas tentang desa, kepo-kepo tentang desa, dan kepo-kepo untuk keperluan desa-desa di Indonesia. Kita akan hadir Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 1, dan besok kita akan kehadiran tamu dari BNN. Kita akan mendengarkan cerita informasi tentang desa bersih narkoba. Sampai di sini, sampai jumpa di episode-episode Kepoin Desa selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam memuliakan desa, salam desaisme.